Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Pak Guru Pejoga, pada semester 2. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan materi pembelajaran yang ke-1 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2021. Namun sebelum itu, Pak Guru mengajak kalian semua untuk mengamati animasi pada layar masing-masing. Nah, anak-anak, untuk animasi yang kalian amati, tampak ada dua orang yang sedang melakukan aktivitas atau gerakan-gerakan yang berbeda. Nah, dari gerakan-gerakan yang berbeda ini, sudah pasti cara melakukannya juga berbeda-beda. Untuk itu, dari animasi yang kalian lihat atau kalian amati, bisakah kalian melakukan gerakan tersebut? Atau bagaimanakah cara melakukan gerakan tersebut? Dan apakah gerakan tersebut mudah untuk kalian lakukan? Nah, untuk lebih jelas, kita lanjut pada slide yang berikut. Nah, anak-anak, ada peta konsep pembelajaran untuk materi variasi dan kombinasi berbagai pola gerak dalam aktivitas senam lantai. Pak Guru buat untuk 2 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan yang pertama yang kalian harus pelajari yaitu variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat. Dan untuk pertemuan yang kedua yaitu variasi dan kombinasi gerak senam lantai dengan menggunakan alat. Itulah peta konsep pembelajaran yang Pak Guru buat dalam 2 kali pertemuan atau untuk 2 kali pertemuan. Nah, anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan materi pembelajaran yang pertama, terlebih dahulu Pak Guru mengajak kalian semua seraya memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu banyak limpahan nikmat atau rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan tak lupa pula nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa dapat melaksanakan atau mengikuti kegiatan pembelajaran yang pertama ini dengan baik dan lancar. Amin. Nah, untuk tidak membuang waktu, Pak Guru lanjut pada materi pembelajaran yang pertama, yaitu variasi dan kombinasi gerak senam lantai tanpa alat. Nah, anak-anak, yang dimaksud dengan variasi yaitu satu gerakan bisa dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya untuk gerakan berlari, ya, berlari ini bisa dapat dilakukan dengan cara berlari cepat maupun berlari lambat. Yang berikut untuk gerakan kombinasi. Nah, yang dimaksud dengan gerakan kombinasi yaitu gabungan dari beberapa gerakan. Misalnya gerakan berlari dan meloncat. Yang berikut gerakan meloncat dan melompat. Itulah contoh gerakan kombinasi. Nah, untuk diketahui bahwa gerakan kombinasi ini bukan hanya terdiri dari 2 gerakan, akan tetapi melebih daripada 2 atau 3 gerakan. Nah, yang berikut anak-anak, untuk senam lantai ini merupakan salah satu cabang olahraga senam. Nah, senam lantai ini disebut juga dengan senam artistik. Berdasarkan nama daripada senam lantai ini, maka gerakan-gerakan yang dilakukan pun sudah pasti berbeda, dan gerakan-gerakan yang dilakukan pun pasti dilakukan di lantai yang beralaskan matras. Nah, berikut adapun tujuan penggunaan matras dalam melakukan gerakan senam lantai, yaitu untuk mengurangi risiko cedera, dan yang kedua yaitu untuk bergerak dengan aman atau nyaman. Nah, anak-anak, adapun gerakan-gerakan senam lantai yang tidak menggunakan alat, misalnya sikap lilin, jangkik berantai,
kayang, kangkang berpasangan, dan sikap pesawat kapal terbang. Untuk lebih jelas kita lanjut pada slide yang berikut. Nah, anak-anak, kalian bisa dapat melihat pada layar masing-masing ada contoh-contoh gambar yang Pak Guru sudah buat. Ada 3 buah contoh gambar. Nah, untuk contoh gambar sikap kapal terbang dan kayang termasuk pada senam lantai yang tidak menggunakan alat, sementara untuk animasi yang bergerak yang bergantung di tiang restok atau tiang gantung ini merupakan contoh gerakan senam lantai yang menggunakan alat. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut. Nah, anak-anak, kalian bisa dapat melihat pada layar masing-masing ada contoh-contoh sikap pada senam lantai yang tidak menggunakan alat, misalnya sikap kapal terbang, yang kedua sikap kayang, dan yang ketiga sikap lilin. Nah, untuk sikap kapal terbang biasanya menggunakan salah satu kaki yang paling terkuat sebagai tumpuan, dan tujuannya untuk melatih keseimbangan tubuh. Yang kedua, sikap kayang. Sikap kayang ini adalah sikap yang membentuk busur panah, di mana tumpuannya menggunakan 2 kaki dan 2 tangan. Nah, tujuan daripada sikap kayang ini untuk melunturkan otot pada bagian pinggang dan perut. Yang berikut, sikap lilin. Sikap lilin merupakan salah satu sikap yang membentuk lilin yang bertumpu menggunakan kedua tangan, pundak, dan tengkuk kepala. Nah, tujuan daripada menggunakan sikap lilin yaitu untuk melatih keseimbangan. Kita lanjut pada slide yang berikut. Nah, anak-anak, untuk contoh yang berikut yaitu jingkak berantai. Nah, jingkak berantai ini biasanya dilakukan secara berkelompok, baik 2 orang, 3 orang, bahkan lebih daripada itu. Nah, untuk melakukan jingkak berantai ini, variasi yang digunakan yaitu bertumpuh dan tolakan. Yang berikut, kangkang berpasangan. Ada manfaat pada saat melakukan kangkang berpasangan, yaitu untuk melatih keseimbangan, kelunturan, serta kekuatan tangan dan punggung. Nah, anak-anak bisa dapat melihat pada gambar masing-masing seperti apa cara melakukan jingkak berantai dan kangkang berpasangan. Kurang dan lebih Pak Guru mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.